Shalom. Shalom. Ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Maria Grace Rarungkuan kita akan mulaikan. Namun sebelum itu kita akan mengikuti mendengarkan susunan acara yang akan kita ikuti bersama di siang sampai sore harinya. Yang pertama, ucapan selamat datang yang diwakili oleh Ibu Lakusa. Kedua, sambutan-sambutan. Pertama, sambutan mewakili Tonaas, dan kedua, sambutan mewakili K3MS. Acara yang ketiga, puji-pujian, dan acara yang keempat, ibadah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada acara pertama, yaitu ucapan selamat datang mewakili keluarga Rutu Malesi Rarungkuan akan disampaikan oleh Ibu Lakusa. Waktu disilakan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, sekaligus kita semua umat yang bersyukur kepada Tuhan. Kami atas nama keluarga besar Rutu Malesi Rarungkuan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah malam penguatan pertama, malam penguatan kedua, sekaligus malam persiapan ibadah pemakaman yang terjadi di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa menghindar daripada kematian, tetapi kita terus bersyukur karena di dalam kematian Tuhan mempersatukan kita dengan pencipta kita. Kita yakin dan percaya, kita imani bahwa Ibu terkasih, kekasih kita, Ibu Grace telah ada di pangkuan Bapa di sorga, mendapat tempat yang terindah di sana. Kami atas nama keluarga besar Rutu Malesi Rarungkuan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir datang beribadah, menghibur keluarga sekaligus menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat tempat ini kami ucapkan juga terima kasih kepada pendeta, pimpinan jemaat dari Gereja Menara Doa, dan juga semua pelayan serta jemaatnya yang sudah ada mendampingi keluarga bersama-sama dengan kami dari saat almarhumah sakit sampai meninggal, ada dalam ibadah penguatan pertama, kedua, dan sampai saat ini. Bahkan semua Bapak Ibu Saudara-saudari, para handai dan taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, para tetangga yang begitu baik dan antusias dalam memberikan perhatian kepada Ibu terkasih, bahkan kepada keluarga. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang punya hidup ini, yang telah menciptakan kita dan tidak membiarkan tetapi terus memelihara kita, akan memberikan berkat kecukupan bagi Bapak Ibu Saudara, selamat dan sejahtera, dan akan menjadi berkat bagi sesama. Kami semua, meskipun keluarga, kami atas nama keluarga IKBL juga mengucapkan, kami turut berduka cita yang mendalam, tetapi yakin dan percaya hidup dan mati kita di dalam Tuhan. Tuhan beserta Mama Grace. Demikian ucapan selamat pembuka dari kami keluarga besar Rutu Malesi Rarungkuan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan selamat beribadah. Kita akan masuk pada acara kedua, pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh cucu terkasih Atar. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Atar.
Saya berdiri bersama kedua kakak saya yang bernama Yeremia dan Kesia. Saya adalah cucu ketiga dari Oma G. Saat ini saya berdiri untuk membacakan riwayat hidup Oma kami, yaitu Ibu Maria Grace Rungkuan. Nama lengkap Maria Grace Rungkuan atau bisa dipanggil Ibu Grace. Tempat tanggal lahir adalah 3 Agustus 1970. Ayah Fredrik Rungkuan, Ibu Katrina Inarai. Ibu Grace lahir sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Fredrik Rungkuan dan Katrina Inarai. Kedua orang tua beliau dikenal sebagai pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi teladan dalam keluarga. Tuhan menganugerahkan kepada mereka 7 anak, yaitu Sauren Rungkuan menikah dengan Omboh Pitoy. Keluarga Pitoy Rungkuan. Josina Rungkuan menikah dengan Ponto Pangau. Keluarga Pangau Rungkuan. Langelo Rungkuan almarhum menikah dengan Selvi Kamagi dan keluarga Rungkuan Kamagi. Agustinus Rungkuan menikah dengan Remi Limbong, keluarga Rungkuan Limbong. Simon Rungkuan menikah dengan Lola Lorong, keluarga Lorong. Simon. Maria Grace Rungkuan almarhumah pada tahun 2000 menikah dengan Bapak Salmon Rutu Malesi, dikaruniai 2 anak bernama Irene dan Aditya. Irene sudah menikah dan dikaruniai 3 orang sebagai cucu dari Ibu Grace yang bernama Yeremia, Kesia, dan saya sendiri Atar. Yance Rungkuan menikah dengan Ivana Tambayong, keluarga Rungkuan Tambayong. Pendidikan terakhir adalah di bangku SMA. Profesi pekerjaan 2023-2024, koordinator sekolah minggu Menara Doa. 2023-2024, bendahara kaum wanita GPDI Menara Doa. 2024-2025, bendahara Diakonia GPDI Menara Doa. Pernah bekerja di Rumah Sakit Budi Mulya Bitung. Kronologi kematian pada hari Rabu 30 Oktober 2025, Oma Grace mengalami sebuah kecelakaan di depan toko Ramayana. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan keluarga dan semua yang mengasihinya. Setelah kejadian itu, Oma segera dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan pertolongan medis. Setibanya di rumah sakit, Oma langsung menjalani operasi selama kurang lebih 6 jam dikarenakan pendarahan hebat di dalam perutnya, dan kemudian dirawat intensif di ruang ICU selama 6 hari berada di ICU. Keluarga terus mendoakan, mendampingi Oma dengan penuh kasih. Pada hari Jumat dan Sabtu November 2025, Oma sempat memberikan respon kepada keluarga yang datang menjenguk sebagai tanda kasih dan kekuatan terakhirnya. Namun malamnya kondisi Oma mulai melemah hingga tidak lagi memberikan respon sampai akhirnya pada hari Selasa 4 November 2025 pukul 18.00 Tuhan memanggil Oma Grace pulang ke pangkuannya, mengakhiri perjuangan di dunia. Dengan iman, ketenangan bagi kami, keluarga dan seluruh jemaat, kepergian Oma meninggalkan duka yang mendalam, namun kami percaya bahwa Oma yang telah menyelesaikan pertandingan yang baik
dan kini beristirahat dengan damai di Firdaus. Kami akan selalu mengenang ketulusan kasih dan iman Oma sebagai teladan hidup kami meski tidak lagi bersama jasmani. Dengan Oma kasihnya akan tetap hidup dalam hati kami selamanya. Demikian pembacaan riwayat hidup Oma kami. Tuhan Yesus memberkati saya. Berikan waktu selanjutnya kepada pemandu acara. Haleluya, amin. Demikian pembacaan riwayat singkat dari almarhumah Ibu Grace. Kita akan masuk dalam sambutan pertama dari Bapak Tonaas. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Leksi Duri Malang, SEMM. Kalau belum ada, mungkin mewakili dari Bapak. Waktu disilakan. Shalom. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, terlebih keluarga yang memangku duka di hari ini, kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang duka yang diberkati Tuhan, kita ini manusia mengira-ngira jalan. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Oleh sebab itu, kita bersama kita telah mendengarkan apa yang tadi dibacakan oleh anak tadi, yaitu peristiwa yang menimpa almarhum pada tanggal 30 Oktober, yaitu peristiwa kecelakaan sepeda motor di Damayan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita selaku manusia, kita hanya menjalankan kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan dan waktunya. Sebab kita manusia tidak akan lari. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita selaku orang percaya kepada Tuhan, marilah kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan, agar apa yang kita buat dalam kehidupan kita selama kita hidup, Tuhan akan memperhitungkan semua itu. Terlebih almarhum Ibu Grace yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 4 November. Dan hari ini kita melihat almarhum terbujur kaku. Oleh sebab itu, kita selaku orang percaya, kita selalu datang kepadanya dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga di tempat ini dalam persekutuan kami selaku Kerukunan Kawanua Provinsi Papua Barat Daya dan Kerukunan Keluarga Kawanua Kabupaten Sorong, keluarga di beberapa tahun yang lalu yang sempat ikut dalam kerukunan ini, namun sempat vakum, dan pada bulan September kemarin keluarga mengikuti kembali kerukunan induk kerukunan ini untuk bergabung dengan kita selaku Kerukunan Kawanua. Oleh sebab itu, kami selaku badan pengurus dari DPW dan DPD Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang sejati
kepada keluarga, suami, istri, dan cucu-cucu yang ada. Mungkin ini saja kami sampaikan. Kami mohon maaf Bapak Leksi Duri Malang tidak sempat hadir sebagai ketua naas kami karena beliau sedang memimpin rapat di DPR. Begitu juga Ketua DPD Kabupaten Sorong sedang mengadakan sidang jemaat di jemaat Malabini. Demikian sambutan kami. Kiranya apa yang Tuhan buat itu semua baik adanya. Terima kasih dan shalom. Terima kasih. Masuk pada sambutan yang kedua, mewakili kerukunan K3MS yang akan dikalimatkan oleh Bapak Bercet Togas S. Hud. Waktu disilakan. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat keluarga Rutu Malesi Rarungkuan, suami, anak-anak, cucu, dan keluarga besar Rutu Malesi Rarungkuan, kakak beradik yang memangku duka. Yang kami hormati hamba Tuhan dan semua peserta ibadah untuk pelepasan jenazah pada hari ini. Pertama kami mohon maaf karena Ketua Umum Pak James Nixon Snevia lagi tugas di luar daerah dan beliau mendelegasikan tugas untuk kami mengambil bagian dalam sambutan duka saat ini. Dapat kami sampaikan bahwa berharga di mata Tuhan orang yang mati di dalam Tuhan. Dan kami mau katakan kami sangat tahu dengan almarhumah. Kami kenal persis dengan almarhum. Kami merasa kehilangan dan sangat kehilangan karena kami dekat. Tetapi satu hal yang kami mau sampaikan bahwa siapapun kita sebagai manusia akan masuk pada kematian. Tinggal waktu saja dan kita semua dalam antrian kematian itu. Tetapi memang apa yang terjadi pada tanggal 30 beberapa hari yang lalu itu 30 Oktober itu jangankan bicara keluarga, kami kerabat sangat-sangat kaget dan sangat-sangat merasa kok seperti ini yang Tuhan buat almarhum. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam berbagai hal almarhumah ini sangat-sangat aktif. Di gereja iya, di kerukunan iya. Dan yang saya tahu beliau tidak pernah marah. Ketemu dengan siapapun senyum. Ini luar biasa. Sebetulnya secara manusia, suami, anak-anak, keluarga, kakak beradik tidak terima. Ini realita. Harus saya sampaikan. Dengan kematian ini sebetulnya secara manusia tidak diterima. Karena kok dengan cara seperti ini. Tetapi sebagai orang percaya saya boleh lihat keluarga. Karena saya boleh mendampingi sampai pada hari ini. Iman itu luar biasa dari keluarga. Tidak ada kata berontak, saudara. Mereka berserah bahwa apa yang Tuhan buat itu sungguh sangat amat baik. Ini iman yang luar biasa. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini menjadi satu bukti yang jelas sebagai orang percaya. Kita terus mengangkat hati bagi Tuhan. Saudara, yang saya tahu ketika hal ini terjadi itu nanti 1 hari kemudian baru saya tahu. Saya biar ketua K4 mohon izin dan saya marah. Hal yang seperti ini kenapa kami tidak tahu? Paling tidak secepatnya harus tahu.
Tetapi itulah, dengan kesibukan dan pada kenyataannya seperti ini. Saya mau katakan, pada waktu di rumah sakit saya coba berkunjung dan sendiri saya masuk karena tidak boleh lebih dari 1 orang. Saya coba bersuara di almarhumah. Dia respon, saudara. Tetapi responnya, dia meneteskan air mata, saya menangis. Luar biasa betapa sakit dia alami. Tetapi hal yang bisa kita syukuri dari apa yang Tuhan buat bagi almarhumah dan keluarga, membuktikan kita sebagai orang percaya, keluarga sebagai orang percaya, sangat mengaminkan bahwa kematian itu atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, dari kami sebagai Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanoa Esa Sorong, pada kesempatan ini mengungkapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Karena sudah beberapa lama Grace yang ceria, yang girang, yang gesit, yang ada di mana-mana tidak bisa kita ketemu lagi. Tetapi itu menjadi contoh bagi kita yang ada untuk menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia sampai mati. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami merasa kehilangan dengan kepergian almarhumah. Bahkan bagaimana dengan kondisi keluarga yang ada. Tetapi satu hal, bantu dalam doa buat keluarga dan kami pengurus, bagaimana proses-proses akan kami jalani ke depan dengan keluarga. Tolong untuk bantu dalam doa. Oleh sebab itu, peserta ibadah saat ini, kita terus mengangkat hati buat keluarga. Karena satu hal yang kami mau sampaikan, ini bukan cuma orang Manado, karena suaminya bukan orang Manado. Kondisi Kota Sorong, kondisi Provinsi Barat Daya, banyak hal dengan kejadian kematian seperti ini terjadi gejolak. Tetapi kami berharap untuk itu tidak terjadi, karena kita semua tahu bahwa semua yang terjadi itu cuma karena kehendak dan kedaulatan Tuhan. Ini yang bisa kami sampaikan, dan kepada keluarga yang berduka, kuat dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kami kembalikan. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu puji-pujian kelompok. Pujian kelompok yang pertama dari kerukunan keempat. Waktu disilakan. Tuhan, kita masuk dalam ibadah pemakaman di siang hari ini. Kita akan angkat satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita akan buka, habiskan ibadah kita di siang hari ini. Puji Tuhan.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua, lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Rumah kuasa yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa, Allah kuasa melakukan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Kami mohon kesediaan dari Bapak Kak Pendeta Kaunang untuk buka hadiskan ibadah siang hari ini. Atur segala masa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kami. Satu lagi kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kaum keluarga besar, keluarga Runtuh Malisi Rerungkuan, atas meninggalnya Ibu almarhumah Grace Rerungkuan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan telah Engkau nyatakan dalam hidup Ibu kekasih. Kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan mengaminkan segala sesuatu, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk dalam ibadah pemakaman. Biar semua Tuhan yang atur, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga menjadi sebuah kekuatan, semangat yang baru bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati ibadah pemakaman pada saat ini. Kami tabiskan tidak dengan nama lain, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau siapa menerima saduan penuh harapan suara apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku.
dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih kesetiaan-Mu bagi kami. Saat ini kami ada dalam ibadah Tuhan pemakaman, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi rema bagi setiap kami yang ada. Firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami yang masih berjuang dalam Tuhan iman, perjalanan iman dalam dunia ini. Senantiasa firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan menguatkan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan bagi kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan kita di siang hari ini yang boleh terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Sekali lagi Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Haleluya. Jika sudah dapat, saya jemput sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi Mazmur 116 ayatnya 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali Bapak Ibu untuk duduk. Puji Tuhan. Ya, sungguh sangat ya kejadian yang bagi kami gembala kehilangan, haleluya, jemaat apalagi khususnya meninggal ya. Selama dalam pelayanan kami ya, baru kali ini kami gembala melayani ya akan duka. Pernah saya juga melayani ya duka seorang orang percaya juga ya, orang Kristen. Mereka ada di Malibela, mereka dari pulau kampung yang jauh, dan ketika mereka tiba di Sorong tidak ada gereja yang melayani. Jadi keluarga mereka datang di ada satu ibu pendeta, dia datang di gereja menurut doa. Dia bilang kalau boleh Bu Gembala tolong layani ya. Tapi itu bukan jemaat. Kalau jemaat baru kali ini ya, rasa sakit hati, hati susah juga. Haleluya. Hati susah juga kehilangan ya. Orang panggil Oma G. Oma G bilang jangan panggil tante Bugem ya, panggil Oma ya. Jadi orang lebih akrab panggil Oma. Makanya orang pekrans, kami punya krans, kami tulis Oma G. Karena itu ya, dia bilang ke saya jangan panggil tante ya, panggil Oma. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Berbicara soal kasih Tuhan tidak dapat kita ukur lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik ada kita dalam pergumulan, bahkan pun termasuk ketika ada kematian ya, perpisahan yang harus memisahkan kita dengan orang yang sangat kita cintai ya. Dengan ya keluarga tempat ini, anak-anak mama mereka ya, oma mereka. Haleluya. Ya, suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Kak Iren anak pertama yang bilang kalau kuat mama ada sakit-sakit, tapi ini ada sehat-sehat. Ya, sebenarnya tidak terpikirkan ya, bahkan juga keluarga selalu mendoakan selama di ICU, kalau boleh oma masih Tuhan kasih umur panjang baku dapat ulang. Tapi ternyata ya Tuhan berkata lain. Tapi saya mau katakan di siang hari ini bahwa kematian itu bukan berarti akhir atau berakhirnya kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kematian bukan tanda dari berakhirnya kasih Tuhan. Haleluya. Beliau ibu terkasih almarhumah ya, mengajarkan kepada saya ya sebagai gembala, bahkan masih rumah tangga yang baru ya, mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengasihi suami. Bagaimana beliau ajarkan kepada saya bagaimana supaya bisa menyenangkan hati suami.
Haleluya. Dan dari perkataan itu saja itu bisa membuktikan bahwa Oma G sudah lebih dulu mengasihi suaminya. Haleluya. Oma G sudah lebih dulu tahu cara menyenangkan suami sehingga dia juga cerita kepada saya. Haleluya. Ya, begini kalau mau kasih senang suami, ya, sambil ciri khasnya tertawa-tertawa, senyum-senyum. Ya, terus kalau cerita walaupun Oma G ada dalam pergumulan, tapi selalu berakhir dengan tertawa, berakhir dengan candaan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Mazmur 116 ayat 15 berkata bahwa seberharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kasih Tuhan tidak mengenal batas. Dia mengasihi kita bahkan dari dalam kandungan. Saat kita lahir, saat kita hidup, ya, bahkan saat kita meninggalkan dunia ini. Haleluya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Haleluya. Haleluya. Itulah kasih Tuhan. Tidak berakhir, ya, dari kita lahir, kita hidup di dunia, bahkan sampai pun kita selesai dalam dunia ini, kasih Allah tidak pernah berakhir. Dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai saya percaya walaupun ibu terkasih dalam, ya, almarhum mendiang, ibu terkasih berada dalam ICU lagi kritis, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Kematian bukan berarti perpisahan dari kasih Tuhan, tapi ya, kematian itu perpindahan dari dunia yang fana menuju pada kekekalan. Haleluya. Haleluya. Itulah kematian. Ya, kematian orang percaya itu bukanlah suatu yang bahaya, ya, bukan suatu yang tragedi, tapi pemazmur katakan adalah berharga. Amin. Haleluya. Adalah indah, ya. Kenapa berharga? Karena kalau kita mati dalam Kristus. Amin. Haleluya. Tidak ada satu hal pun yang dapat dibanggakan terlebih lagi daripada kita mati di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Itulah suatu hal yang sangat berbahagia, sangat indah. Bahkan Paulus juga katakan bahwa kematian, haleluya, mati adalah keuntungan. Haleluya. Paulus katakan mati adalah keuntungan. Kematian bukan tragedi, ya, bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Ya, kita mungkin saat ini ada dalam duka, tapi kita percaya ibu ini dia sudah senang. Haleluya. Ibu ini sudah senang dari sakitnya, ya, selama kurang lebih 6 hari ada di ICU. Haleluya, ya. Jadi berbahagialah setiap kita, terlebih lagi kita orang percaya yang mati di dalam Kristus, ya. Dunia mungkin melihat kematian itu sebagai, ya, suatu hal yang musibah dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat bahwa inilah sebagai pemenuhan janji. Janji bahwa mereka yang setia akan bersama-sama dengan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oma G ini dia katakan dia ragu. Yang tadi adik Atar, cucunya dia bilang dia baca riwayat Ibu G ini pernah jadi bendahara kaum wanita, habis itu bendahara juga diakonia. Ibu G katakan dia ragu mau pegang doi, ya, dia ragu untuk pegang uang, Ibu Gem. Tapi saya boleh lihat dia tetap taat. Haleluya. Dia tetap taat, ya. Bahkan sampai saat ini statusnya, ya, masih bendahara diakonia. Ya, dia awalnya bilang katakan ragu, ya, tapi dia tetap kerja buat Tuhan. Haleluya. Dia tetap taat. Haleluya. Sampai akhir hidupnya dia tetap taat. Ya. Hari ini mungkin kita berpisah secara jasmani, tapi kita percaya di dalam Kristus tidak ada perpisahan yang kekal, justru hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saat ini, ya, kita pun juga sebentar lagi, ya, mendiang Ibu Grace akan dimakamkan. Tapi saya mau katakan kepada keluarga, bahkan pada jemaat kita semua kerabat yang ada,
Haleluya, bahwa Allah tetap mengasihi kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang akan beri selalu kekuatan, penghiburan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya beri tema khotbah di siang hari ini adalah cinta yang tak pernah lekang. Lekang berarti tidak hilang, tidak luntur, tidak pudar, tetap ada walaupun waktu berlalu. Haleluya. Walaupun Ibu Grace ya secara jasmani sudah tidak, ya sedikit lagi orang soalnya tidak mulia, tapi ada cinta yang tidak pernah hilang. Haleluya. Ada amin keluarga. Ada kasih yang tidak pernah luntur. Ada kenangan yang tidak pernah hilang, ya, bagi mendiang Ibu Grace, ya. Saya punya kepanjangan dari lekang. L, langgeng dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti tadi awal saya katakan, Ibu Grace sudah lebih dulu mengasihi suaminya dan mengajarkan kepada saya, ya, yang masih sangat muda dalam pernikahan, bagaimana mengasihi suami, ya, bagaimana cara supaya suami senang, ya. Jadi langgeng dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, dan cinta juga bagi Opa Mon, Oma G, ya. Haleluya. Walaupun akan berpisah secara jasmani, tapi ya tetap mereka langgeng dalam kasih Tuhan. Kemudian ada erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Sebagai orang-orang percaya, Roma pasal 8 ayat 38 dan 39, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah terpisah dari kasih-Nya. Haleluya. Siapa yang hidup bersekutu dengan Tuhan, taat di dalam Tuhan, tidak akan pernah terpisah dari kasih Tuhan. Ada amin. Dan K, yaitu kekal dalam janji keselamatan. Haleluya. Bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir. Amin. Haleluya. Tapi awal dari kehidupan yang kekal. Dan kemudian A, abadi dalam kenangan dan teladan. Ya, teladan ketaatan Ibu Grace, Oma G. Haleluya. Walaupun tadi saya katakan dia bilang dia ragu, tapi dia tetap taat dalam melayani. Dia tetap taat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya di dalam gereja. Ya, bahkan juga kadang kami gembala, dia juga memberi saran, memberi masukan, ya. Tapi itu tidak pernah dibawa dengan sambutan bilang marah, ya, tidak, tapi dengan senyuman, ya, dengan tertawa. Haleluya. Kemudian N, nyata dalam iman. Haleluya. Tadi Bapak Togas bilang keluarga punya iman yang luar biasa. Haleluya. Begitulah kehidupan orang percaya. Amin. Haleluya. Punya iman yang dalam, yang luar biasa. Dan terakhir G adalah grace tetap di hati. Haleluya. Walaupun akan berpisah, tapi Ibu Grace dia akan tetap di hati, dikenang bagi kami gembala, terutama bagi keluarga, bahkan bagi jemaat, ya saudara, semua para undangan yang ada. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan di siang hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan saya minta kesediaan dengan kasih Kristus. Ibu Pendeta Femi Mama Nua akan berdoa. Puji Tuhan, para perkabungan yang diberkati Tuhan, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, bahkan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di tengah-tengah duka tempat ini teristimewa Tuhan. Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, tidak dapat kami ukir dengan kata-kata, tapi kami hanya bisa berkata terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami yang sampai hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, dan biarlah kiranya kami yang mendengar boleh melihat akan cinta kasih Tuhan yang terus berlaku dan
diberlakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan teristimewa saat ini kami berdoa khusus buat keluarga besar yang saat ini ditinggalkan oleh Ibu Kekasih. Kami percaya dengan firman Tuhan yang tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki kasih dan iman yang sungguh teguh di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Tuhan akan terus pelihara, Tuhan akan jaga. Perpisahan bukanlah akhir. Perpisahan akan mendatangkan pengharapan yang luar biasa. Dan kiranya dengan berkat kasih Tuhan Yesus Kristus akan selalu menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Kekasih, Ibu Grace. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah Roh Kudus selalu dinyatakan dan dirasakan dalam pelayanan jemaat GPDI Menara Doa, keluarga besar diberkati Tuhan. Sekalipun sudah ditinggalkan oleh Ibu Kekasih yang aktif dalam pelayanan, tetapi Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan gembala jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Haleluya. Kalau ku cari damai, haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup bersama Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur Bapa kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Di siang hari ini kami sudah berada di penghujung ibadah Tuhan. Kami akan akhiri tutup ibadah ini dan kami akan melanjutkan dalam sesi-sesi selanjutnya, bahkan sampai Tuhan kami akan mengikuti perkuburan. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami semua selalu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dari bapak-bapak rumah tangga yang ada, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda, bahkan sampai setiap anak-anak balita yang ada, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami tutup ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ibadah telah selesai dan waktu selanjutnya kami berikan kepada MC.